Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Sindiani Lebantan Jayu, NIM 210302502006 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, kelas A. Nah, sekarang di sini saya akan membahas tentang materi psikologi olahraga. Nah, mungkin dari kita masih ada yang bertanya-tanya, apa sih itu psikologi? Nah, psikologi adalah ilmu yang pelajari tentang perilaku, sikap atau kepribadian seseorang atau individu. Nah, adapun pengertian psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, yang meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet, dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi aspek-aspek psikologi dalam olahraga. Nah, yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan. Nah, motivasi ini juga bisa didapatkan dari luar, misalkan dorongan dari orang lain atau orang-orang tertentu. Selanjutnya ada attitude atau sikap, perilaku, pandangan atau penilaian seseorang terhadap suatu hal, orang atau situasi. Nah, attitude sendiri ini sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang ke depannya. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan adalah sasaran atau gagasan tentang hasil yang diinginkan, direncanakan, dan dicapai oleh sekelompok orang maupun secara individu. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada komitmen. Komitmen adalah pengabdian, tanggung jawab, atau sikap setia terhadap diri sendiri, orang lain, organisasi, maupun kepada hal-hal tertentu. Nah, bisa dibilang komitmen ini adalah sebuah ikatan kepada orang atau diri sendiri. Kita masuk ke dalam materi keterampilan mental keberhasilan atlet yang terbagi menjadi 3 level. Yang pertama atau level 1 ada basic skill. Basic skill adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai hal-hal dasar dalam hidupnya. Misalkan attitude, motivasi, goals dan komitmen, dan people skill. Berikutnya atau level 2 ada property skill. Property skill ini atau keterampilan persiapan, di sini ada self-talk, mental dan mental imagery. Yang ketiga atau level 3 ada performance skill atau keterampilan kinerja. Di sini ada estensi, emotion, dan konsentrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu property skill. Property skill atau keterampilan persiapan ini mencakup 2 aspek. Yang pertama self-talk. Self-talk merupakan hal yang seseorang ucapkan menggunakan suara yang keras, kecil, atau bahkan juga bisa dalam hati. Nah, self-talk sendiri ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada self-talk positif. Self-talk positif adalah upaya memberikan afirmasi positif untuk menolong diri sendiri, mendukung, memotivasi, dan membangun percaya diri. Nah, berikutnya ada self-talk negatif. Self-talk negatif merupakan pikiran-pikiran atau dialog batin yang tidak percaya diri pada kemampuan, meragukan, serta mengkritik atau merendahkan diri sendiri. Sehingga pada pertandingan kita bisa tidak fokus atau berpikir tidak mampu. Nah, berikutnya ada mental imagery. Mental imagery atau gambaran mental adalah sebuah metode atau keterampilan psikologi dalam proses pembelajaran atau pelatihan olahraga yang memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan motorik dan aspek mental atlet. Nah, imagery ini merupakan penggunaan seluruh panca indera dalam membayangkan suatu momen seolah-olah kita betul-betul mengalaminya. Visualisasi adalah membayangkan situasi, gerakan, dan pikiran seolah-olah kita melihatnya. Jadi bisa dibilang sudah dipikirkan memang bagaimana kita menghadapi pertandingan ini. Nah, adapun poin-poin penting tentang mental imagery. Nah, yang pertama ada sifat visual. Yang kedua ada multisensori. Yang ketiga fungsi dan kognisi.
yang keempat dalam psikoterapi, dan yang terakhir atau yang kelima adalah penggunaan dalam olahraga dan kinerja. Nah, mungkin sekian pemaparan saya tentang psikologi olahraga. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.